Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan, syahran fihil akhirat wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam Pramuka. Adik-adikku yang kakak cintai, mulai dari siaga yang lincah dan ceria, penggalang yang tangguh, dan penegak yang berwibawa, marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan ngaji bareng di Kuaran Lumbir. Sholawat dan salam tentunya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Adik-adikku yang berbahagia, masihkah teguh keimanan kita pada hari ini? Ataukah sudah goyah dengan aroma makanan yang ada di sekitar kita? Alhamdulillah, tentunya iman kita masih tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang materi yang sudah sangat populer di telinga kita dan pikiran kita, yaitu tentang kalimat atau kata dalam pramuka, yaitu ikhlas bakti bina bangsa. Ikhlas bakti bina bangsa dikaitkan dengan kegiatan keimanan kita dipandang dalam sisi agama Islam. Ikhlas, pramuka itu diajarkan tentang keikhlasan. Kita ikhlas membantu orang lain, kita ikhlas membantu orang-orang yang kesusahan. Misalnya ada bencana alam atau apa, pramuka hadir dengan ikhlas lewat pramuka peduli, contohnya seperti itu. Nah, dalam sisi keagamaan, dalam hal puasa, ikhlas adalah salah satu kunci untuk mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Ketika kita ikhlas untuk berpuasa, maka pahala-pahala kebaikan yang ada di dalam puasa itu akan dapat terasa pada diri kita dan berdampak baik kepada diri kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak ikhlas untuk menjalankan puasa, kita berpuasa dengan adanya keterpaksaan, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari puasa tersebut. Yang selanjutnya adalah bakti. Pramuka berbakti kepada bangsa dan negara. Bakti adalah pengabdian yang tertinggi dalam agama. Dalam puasa, puasa adalah salah satu bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu unik, ibadah yang diperintahkan oleh Allah langsung dan diberikan pahala langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah ibadah untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Adik-adikku yang dari siaga, mungkin puasa awalnya menjadi suatu keterpaksaan, lapar, haus, tetapi mau dijalankan karena hanya sekedar menuruti perintah dari orang tua, atau ada iming-iming tertentu. Misalnya, ketika puasa nanti akan diberi hadiah uang, atau hadiah baju yang bagus, atau hadiah sepeda. Tidak apa-apa. Ketika kita sedang belajar, cara seperti itu tidak apa-apa ketika kita lakukan. Nantinya harapannya adalah ketika kita sudah besar, sudah dewasa, yang tadinya menjadi suatu keterpaksaan,
menjadi keikhlasan yang akan mendatangkan kenikmatan ketika kita menjalankannya. Tetapi untuk adik-adikku yang penggalang, adik-adikku yang penegak, apakah puasa dengan embel-embel ibadah itu, dengan embel-embel hadiah itu bagus? Tentunya itu tidak bagus. Karena apa? Adik-adikku yang sudah penggalang, yang sudah penegak, itu sebagian besar sudah dewasa. Dan ketika dewasa, itu hukum-hukum Islam, hukum-hukum yang diberikan kepada Allah, itu melekat kepada dirinya untuk dilakukan. Jadi sudah tidak pantas lagi ketika kau sudah dewasa melakukan puasa dengan penuh keterpaksaan. Kita berpuasa harus dengan ikhlas, supaya pahala-pahala kebaikan yang ada di dalam puasa itu bisa kita dapatkan. Karena keikhlasan itu adalah sumber dari pahala yang akan kita dapatkan. Sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya baik, karena Allah Ta'ala tentunya akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Tetapi kalau niatnya tidak baik, maka tentunya tidak akan berdampak baik kepada diri kita. Hanya kita mendapatkan lapar dan dahaga saja selama kita berpuasa. Tidak ada hal-hal lain yang membekas baik kepada diri kita. Lalu yang selanjutnya adalah bina bangsa. Sebagai warga negara, sebagai seorang pramuka, kita itu harus bisa membina bangsa kita. Tentunya membina bangsa dengan baik. Apakah hal itu bisa dilakukan ketika diri kita sendiri belum baik? Tentunya akan sulit dilakukan. Kita harus memperbaiki diri kita sendiri agar lebih baik lagi, dan baru nanti kita bisa untuk membina bangsa kita. Puasa mengajarkan seperti itu. Puasa dapat memberikan atau dapat menumbuhkan keunggulan kepada diri kita. Dampak yang baik dari puasa diantaranya yaitu adalah sabar. Ketika kita berpuasa dari pagi, dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah minum, makan, dan hal-hal lain yang dapat merusak pahala puasa. Misalnya kita ghibah, kita bertengkar, kita tidur seharian yang lalai dalam sholatnya, itu bisa merusak pahala puasa. Tetapi dengan kesabaran itu akan terbentuk menjadi jiwa yang sabar. Ketika kita sabar, kita menjadi bangsa yang baik. Ketika ada sesuatu hal yang memprovokasi kepada bangsa kita, kepada diri kita, kita bisa meredamnya dengan baik. Tidak mudah tersulut emosi yang mengakibatkan hal-hal yang buruk kepada diri kita, lebih luasnya kepada bangsa kita. Lalu yang selanjutnya adalah puasa mengajarkan kita untuk berempati. Berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita berpuasa, kita merasakan lapar, kita merasakan dahaga. Bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita yang setiap hari merasakan lapar dan dahaga? Kita berpuasa lapar, tapi kita insya Allah bisa memastikan nanti sore hari kita bisa makan apa yang ingin kita makan. Kita bisa minum minuman apa yang ingin kita minum. Tetapi saudara-saudara kita yang mohon maaf di bawah garis kemiskinan, dia belum tahu kapan dia bisa akan makan. Jangankan memilih makanan untuk sekedar mengenyangkan perut saja, mereka belum tahu kapan bisa akan mendapatkannya. Dari hal itu diharapkan kita bisa menjadi orang yang mau memberi kepada orang lain. Ketika ada hal yang baik, kita memiliki makanan yang cukup, makanan yang pantas, alangkah baiknya kita berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Mungkin kita ada rezeki uang yang cukup, kita bisa berbagi. Kita ada pakaian yang pantas, yang jarang kita pakai,
kita bisa berbagi kepada teman saudara kita yang membutuhkan. Puasa itu juga menumbuhkan integritas yang baik kepada diri kita. Seorang pramuka tidak akan mencuri-curi kesempatan untuk keuntungan dirinya sendiri. Seorang yang beriman tidak akan mencuri-curi kesempatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Ketika kita sedang berada di rumah, misalnya tidak ada orang, kita bisa makan, kita bisa minum sesuka hati kita. Tetapi ketika kita di luar, kita bisa mengaku berpuasa seperti itu. Tetapi orang yang beriman itu tidak melakukan seperti itu. Kita tetap berpuasa dengan baik, dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa setiap yang kita lakukan itu dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus melakukan hal yang baik agar berdampak baik kepada diri kita dan kepada orang lain. Yang terakhir, marilah kita lihat, kita koreksi diri kita. Apakah di hati kita, kompas keimanan kita masih tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sudah berbelok untuk mengharapkan pujian manusia? Kita beribadah apakah murni karena Allah, atau karena ingin dibilang beriman oleh orang lain, atau karena ingin dibilang dermawan oleh orang lain, atau karena ingin dibilang banyak uang oleh orang lain? Tentunya ketika niat kita sudah melenceng, kita luruskan. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan pengakuan dari manusia. Marilah kita bisikkan di dalam hati kita bersama-sama, ya Allah, di sisa puasaku hari ini dan puasa di besok-besok hari, aku serahkan hanya kepadamu. Aku puasa hanya untukmu. Aku menahan lapar karena mengikuti perintahmu. Aku menahan dahaga karena wujud cintaku kepadamu. Terimalah baktiku ini, ya Allah. Semoga kita berpuasa dengan ikhlas dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan mendapatkan surganya Allah, masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. Amin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penutup, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.